Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anur Sari dari Perbankan Syariah A akan meresu materi pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6, yaitu yang pertama, pengertian hadis. Secara terminologis, hadis dimaknai sebagai ucapan dan segala perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan secara bahasa, hadis berarti segala ucapan, perbuatan, dan keadaan atau perilaku Nabi Muhammad SAW. Persamaan hadis yang pertama yaitu al-khobar, yang berarti berita atau sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Yang kedua, sunnah. Secara bahasa berarti jalan yang diikuti. Sedangkan secara istilah, sunnah adalah segala sesuatu yang dinukil dari Nabi SAW, baik itu ucapan maupun perbuatan. Yang ketiga yaitu asar, yang berarti segala sesuatu yang disandarkan pada sahabat atau tabi'in. Sanad secara harfiah berarti sandaran atau pegangan, sedangkan definisi terminologisnya yaitu sebagai mata rantai orang-orang yang menyampaikan matan dan jalan penghubung matan. Matan sendiri adalah pembicaraan atau materi berita yang di-over oleh sanad yang terakhir. Muharridz adalah orang yang memiliki keahlian tentang proses perjalanan hadis serta banyak mengetahui nama-nama perawi. Periwayat hadis adalah orang yang meriwayatkan atau memberitakan hadis. Selanjutnya yaitu tentang kehujahan hadis dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Kehujahan hadis ialah hadis yang wajib dijadikan hujah atau dasar hukum sesuai dengan ijma ulama, baik ulama hadis, usul maupun fikih. Menurut Wahbah al-Zuhail dalam kitabnya Usul al-Islami, orang yang pertama kali berpegang dengan dalil-dalil ini di luar ijma adalah Imam As-Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah dan Al-Um. Kehujahan hadis sebagai dalil syara' telah ditetapkan berdasarkan dalil-dalil qat'i yang menuturkan tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama, bayan tahrir. Yang kedua, bayan tahid. Yang ketiga, bayan tafsil. Yang keempat, bayan tahsis. Yang kelima, bayan tasri. Dan yang terakhir sebagai bayan nasak. Selanjutnya, sejarah hadis pada masa permulaan, yaitu wahyu yang diturunkan Allah, dijelaskan Nabi melalui perkataan, perbuatan, dan takrirnya, sehingga apa yang didengar yang disaksikan oleh para sahabat adalah pedoman bagi amalia dan ubudiyah mereka. Rasulullah juga memerintahkan para sahabat untuk menghafal, menyampaikan, dan menyebarluaskan hadis. Nabi sendiri tidak hanya memerintahkan, tetapi juga memberikan semangat melalui doa-doanya, dan tidak jarang Nabi juga menjanjikan kebaikan akhirat bagi mereka yang menghafal hadis dan menyampaikan kepada orang lain. Hal ini membuat semangat motivasi untuk para sahabat meningkatkan dalam menghafal hadis. Yang selanjutnya, sejarah perkembangan hadis pada masa tabi'in dan sahabat. Periode kedua sejarah perkembangan hadis pada masa sahabat khususnya adalah Khulafaur Rasyidin, yang dikenal dengan masa sahabat besar atau juga dikenal dengan zaman al-tasabut wa al-iqlal min al-riwayah, yaitu periode membatasi hadis dan menyedikitkan riwayat. Hal ini disebabkan karena para sahabat pada masa ini lebih mencurahkan perhatiannya pada pemeliharaan dan penyebaran Al-Quran. Akibatnya periwayat hadis kurang mendapat perhatian, bahkan mereka berusaha untuk bersikap hati-hati dan membatasi dalam meriwayatkan hadis. Selanjutnya pada masa tabi'in, selain para sahabat, para tabi'in juga mengoleksi banyak hadis Nabi, bahkan pengoleksiannya sudah mulai disusun dalam sebuah kitab beraturan. Sebagaimana sahabat, para tabi'in juga berhati-hati dalam hal periwayatan hadis. Hanya saja ada perbedaan beban yang dihadapi oleh sahabat dan tabi'in. Beban sahabat tentu lebih berat jika dibandingkan oleh tabi'in, karena di masa tabi'in Al-Quran telah dikumpulkan dalam satu mushaf. Selain itu juga pada masa akhir periode Khulafaur Rasyidin, para sahabat ahli hadis telah menyebar ke berbagai wilayah negara Islam. Selanjutnya, sejarah perkembangan kodifikasi atau pembukuan hadis. Tradisi penulisan dan penyebaran hadis sebagaimana telah diketahui dalam abad pertama Hijriah, dari zaman Rasulullah hingga abad pertama Hijriah,
masih bersandar pada hafalan para sahabat dan tulisan-tulisan hadis secara pribadi dari sahabat yang tersebar dalam beberapa catatan mereka. Saat pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau tergerak hatinya untuk membukukan hadis, dikatakan resmi dan massal karena kegiatan penghimpunan itu adalah kebijakan dari kepala negara dan pemerintah negara. Itu ditujukan kepada gubernur serta ulama hadis pada masa itu. Yang pertama, sebelumnya hadis tersebar dalam lembaran dan catatan sahabat, di mana masing-masing sahabat memiliki catatan sendiri seperti Sahifah Abdullah ibn Umar, Jabil, dan Haman ibnu Munabih. Yang kedua, pada masa Nabi atau masa sahabat, penulisan dan penyebaran hadis masih bersifat kolektif individual, ditambah lagi dengan kemampuan para sahabat yang berbeda-beda dalam menerima hadis. Yang ketiga, dengan demikian luasnya kekuasaan Islam di berbagai negara serta memiliki pengaruh besar di 3 benua, yaitu Asia, Afrika, dan sebagian benua Eropa. Yang keempat, bermunculannya hadis-hadis palsu, terutama setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib sampai pada masa dinasti Umayyah, sehingga kondisi demikian menyebabkan masing-masing dari mereka untuk mendatangkan keterangan-keterangan hadis yang diperlukan sebagai keabsahan golongan mereka sebagai golongan yang paling benar. Selanjutnya yaitu kitab-kitab hadis dan kedudukannya. Jenis kitab hadis ada 22 kitab, antara lain kitab Jami, kitab As-Sunnah atau Al-Ahkam, kitab Masanid atau Musnad, dan lain-lain. Dengan kata lain, tidak mungkin kalau berbagai sumber hadis yang beragam tersebut memiliki satu tingkatan yang sama. Oleh sebab itu, para ulama membagi derajat atau kedudukan kitab-kitab hadis dalam berbagai tingkatan. Yang pertama, yang sahih, yang hasan, dan yang dhaif. Tabaqat pertama yaitu terbatas hanya pada Sahih Bukhari dan Muslim serta Muwatta Malik bin Anas. Di sana memberikan klasifikasi hadis yang mutawir, yang sahih ahad, dan yang hasan. Yang kedua yaitu tabaqat kedua terdiri dari Jami Imam Tirmizi, Sunan Abu Daud, Musnadnya Imam Ahmad bin Hanbal, dan Mujtaba Imam Nasa'i. Tingkatan kitab-kitab tersebut tentu di bawah Sahih Bukhari dan Muslim serta Muwatta. Yang ketiga yaitu tabaqat ketiga terdiri dari beberapa kitab yang mengandung hanya banyak kelemahan, yaitu berupa keganjilan, kemungkaran, dan keraguan-raguan, di samping keadaan para tokohnya yang tertutup. Yang keempat, tabaqat keempat terdiri dari karangan-karangan yang ditulis tidak dengan sungguh-sungguh pada abad-abad terakhir, yaitu dari sumber cerita, dari mulut ke mulut, dari orang-orang yang senang menasihati kaum sufi dan para sejarawan yang tidak adil, suka membuat bid'ah dan menurut nafsu. Beberapa kitab riwayat dan musnad yang penting: kitab-kitab sahih, kitab-kitab musnad, kitab-kitab mujam, al-mustadrak, mustakhrajah, dan al-azza. Sekian resum dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.